Begini susahnya jadi selir Kim Jong-un. Harus cantik dan lakukan hal-hal berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Selir-selir Kim Jong-un adalah wanita-wanita istimewa. Mereka adalah orang-orang pilihan. Selain cantik, Brigade Pasukan Khusus Korea Utara itu harus bisa memuaskan Kim Jong-un. Di Korea Utara, selir-selir ini hanya pelengkap. Keberadaannya tak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan Korea Utara. Mereka mungkin bukan siapa-siapa, mereka mungkin tidak berpengaruh apa-apa, tapi eksistensi mereka sangat dibutuhkan pemimpin tertinggi Korea Utara itu. Mereka tak bisa hanya jadi sampingan, sekedar memuaskan keinginan pemimpin tertinggi. Kesan murahan sangat dianggap tabu di Korea Utara. Mereka dipilih tak hanya dari kecantikannya. Cantik memang wajib hukumnya, tapi ada berbagai macam syarat dan ketentuan berat lainnya yang harus dipenuhi. Kalau gagal, beragam hukuman berat dipastikan siap menanti. Berikut ini adalah syarat-syarat jadi selir di Korea Utara. Pertama, berasal dari keluarga terpandang. Meskipun selir bukanlah hal yang benar-benar penting, tapi sedikit banyak mereka turut mempengaruhi pamor pemimpin Korea Utara. Selir yang berasal dari kaum kelas atas jelas akan membuat wibawa pemimpin ikut naik. Kedua, haruslah cantik. Gak ada ceritanya seorang selir di Korea Utara itu adalah wanita yang biasa-biasa saja. Fisik dan parasnya harus sempurna, tak boleh ada celah sedikit pun. Kecantikan memang adalah syarat utama bagi mereka yang terpilih ke dalam brigade pemuas pemimpin tertinggi. Ini semacam hal yang tak bisa dinego lagi. Kecantikannya harus unik dan berbeda. Dia harus kembang desa atau wanita yang paling menonjol sendiri. Kecantikannya di sebuah wilayah, kalau syarat cantik itu terpenuhi, bisa dianggap si wanita itu setengah lulus dari semua syarat menjadi selir. Ketiga, berasal dari keluarga yang baik-baik. Bila calon selir tak ada yang dari keluarga bangsawan atau saudagar kaya, pemimpin tertinggi Korea Utara tak keberatan untuk mengambil selir dari keluarga biasa yang dikenal baik. Yang keempat, sopan santun dan tahu etika. Syarat berikutnya bagi seorang wanita untuk bisa diangkat jadi selir adalah bisa menjaga tabiat dan sopan santun. Tak boleh ada satupun kelakuan selir yang membuat pemimpin tertinggi malu bila dinilai mencoreng wibawa pemimpin. Selir itu akan langsung dijatuhi hukuman yang berat. Kelima, punya keahlian khusus. Gak cukup dengan cantik, sopan, dan dari keluarga terpandang, seorang calon selir juga harus memiliki keahlian khusus. Keahlian ini juga nggak sembarangan dan harus benar-benar merepresentasikan karakter wanita Korea Utara, misalnya menari. Ketika seorang gadis memiliki dua keahlian sekaligus, maka besar sekali kemungkinannya untuk bisa diterima. Setelah Anda mengetahui syarat-syarat menjadi selir di Korea Utara, di sisi lain ada kisah yang menyedihkan yang terjadi pada para selir Kim Jong-un. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un lekat dengan para wanita cantik di sekelilingnya. Dia memiliki kelompok wanita yang sengaja dibentuk untuk menemaninya.
Kelompok itu diberi nama Brigade Kenikmatan. Dalam bahasa setempat, para wanita itu dikenal dengan nama Kipomjo. Para selir tersebut masih muda, cantik, serta seksi. Kulitnya mulus, suaranya pun lembut. Suara memang menjadi salah satu syarat bagi wanita yang direkrut ke dalam Brigade Kenikmatan. Pembentukan brigade berisi wanita cantik dan seksi itu dimulai oleh pendiri Korea Utara Kim Il-sung pada akhir 1970-an. Tradisi dilanjutkan oleh Kim Jong-il. Pembentukan Kipomjo sempat terhenti setelah Kim Jong-il meninggal dunia pada tahun 2011 lalu. Saat itu, sempat ada harapan bahwa Kim Jong-un tidak akan meneruskan tradisi mengeksploitasi para wanita. Namun harapan itu sirna. Kim Jong-un meneruskan tradisi pembentukan Brigade Kenikmatan pada tahun 2015 lalu. Petugas menggunakan istilah misi pemerintah untuk merekrut wanita yang diincar. Wanita yang direkrut haruslah perawan. Ada petugas khusus yang memastikan bahwa para calon anggota Kipomjo masih virgin. The Sun sempat mengulas pembentukan Brigade Kenikmatan dalam artikelnya pada 1 Mei 2020 lalu. Dalam artikel itu disebutkan bahwa para calon anggota Kipomjo mendapatkan pelatihan di Hotel Koryo, Pyongyang. Setiap anggota mendapatkan bayaran sebesar $4.000 Amerika. Nominal itu sangat besar untuk ukuran negara seperti Korea Utara. Mereka harus menghibur Kim Jong-un dan para pejabat Korea Utara, misalnya menari, bernyanyi, memijat, hingga melakukan hubungan seperti suami istri. Kenji Fujimoto pernah membeberkan praktik eksploitasi terhadap Brigade Kenikmatan yang terjadi pada era Kim Il-sung. Fujimoto sendiri merupakan kepala kok yang bekerja untuk Il-sung pada tahun 1989 hingga 2001. Dia menjelaskan para wanita yang akan masuk ke brigade bakal dicoba oleh Jang Song-taek, kakak Jong-il. Para wanita itu harus melakukan sesuatu yang begitu dengan Song-taek terlebih dahulu, ujar Fujimoto kepada NK News. Pada 2010, wanita yang mengaku bernama Mi Hyang juga pernah membeberkan praktik tidak manusiawi terhadap Brigade Kenikmatan itu. Hyang sendiri merupakan salah satu anggota brigade itu. Dia direkrut ketika usianya masih 15 tahun. Saya ditanya apakah pernah begituan dengan pria? Saya benar-benar malu mendengar pertanyaan itu, ujar Hyang. Hyang mengaku dirinya dan teman-temannya harus melayani semua keinginan Il-sung, termasuk melakukan hubungan suami istri. Sementara itu, Lee Il-nam, sepupu Il-sung, juga pernah membongkar praktik memalukan di negaranya tersebut. Rutinitas dalam pesta termasuk makan-makan dan minum-minum hingga berdansa, namun biasanya berakhir dengan hal-hal yang buruk seperti itu, kata Il-nam. Di sisi lain, Kim Jong-un juga menempatkan para selirnya di kereta mewah. Banyak sekali gadis-gadis yang akan memberikan kehangatan pada Kim Jong-un di kereta mewahnya tersebut. Kim Jong-un menggunakan kereta api saat melewat ke luar negeri, salah satunya saat menghadiri Hanoi Summit pada Februari 2019 lalu. Pemimpin berbadan tambun itu juga naik kereta api. Pada April 2019, Jong-un membawa delegasi Korea Utara menggunakan kereta api menuju Vladivostok di Rusia.
Tidak hanya untuk kunjungan kerja, Kim Jong-un juga sering membawa keluarganya dengan kereta api pergi ke Tiongkok untuk kunjungan tak resmi. Kereta apinya memiliki long dengan sofa kulit warna pink, kantor yang dilengkapi TV satelit, serta dapur untuk membuat masakan terbaik. Putra pendiri Korea Utara Kim Il Sung itu dikenal dengan sosoknya dengan selera mewah dan hobi pesta serta suka karaoke. Seorang pejabat Rusia ikut mendampingi Jo-il melewati ke Moskow. Dalam kereta mewahnya tersebut, banyak sekali para selir-selirnya yang menemani Kim Jong-un selama perjalanan.